Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emilia Julita Faja, NIM 21120137 dari program studi Teknik Administrasi. Di video ini, saya akan membahas pembuatan sistem database untuk website komunitas. Nah, di sini yang pertama, kita akan membuka exam, lalu kita klik start pada Apache dan MySQL, dan kita tunggu hingga keduanya hijau. Lalu setelah itu di sini kita akan masuk ke Google Chrome. Lalu di sini kita akan masuk ke localhost. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat database yang baru dengan nama db Lalu setelah itu di sini kita akan membuat juga beberapa tabelnya. Di sini tabel yang pertama yaitu tabel untuk profil. Jumlah kolomnya untuk sementara ini kita akan membuat 4 kolom dulu. Sini sebagai kolom yang pertama kita akan menambahkan ID profil, lalu setelah itu ada nama tas. Selanjutnya di sini ada alamat, lalu ada telepon. Nah, di sini kita juga kita akan menambahkan lagi beberapa kolom. Di sini saya akan menambahkan sekitar 5 kolom. Di kolom selanjutnya ada email, lalu di sini ada visi, lalu dan terakhir deskripsi. Di sini kita akan menentukan tipe datanya. Untuk kolom ID profil tipe datanya tetap integer. Lalu untuk nama komunitas kita ganti menjadi teks. Alamat kita ganti teks. Telepon juga seperti itu. Email, visi, misi, tujuan, dan deskripsi juga kita ubah menjadi teks. Lalu jangan lupa di ID profilnya kita centang auto increment. Oke, setelah itu di sini kita klik tombol simpan. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah tabel lagi. Tabel ini bernama tabel anggota. Sini yang pertama pastinya ada ID anggota.
Lalu selanjutnya ada nama, alamat, telepon. Sini saya akan menambahkan sekitar 5 lagi kolom. Di kolom selanjutnya ada email, lalu ada jenis kelamin, ID jabatan, dan yang terakhir yaitu password. Jangan lupa kita juga harus mengganti tipe datanya. Di sini ID anggota, tipe datanya tetap integer. Lalu ID kolom nama kita ganti tipe datanya menjadi teks. Halaman juga teks, telepon teks, email teks. Jenis kelamin kita ganti char 51. Lalu ID jabatannya integer, passwordnya teks. Jangan lupa di ID anggotanya kita centang auto increment atau primary key, lalu kita simpan. Tabel selanjutnya di sini kita akan membuat tabel jabatan. Sini ada ID jabatan, lalu nama jabatan. Nama jabatan kita ganti tipe datanya menjadi teks, lalu jangan lupa di ID jabatan kita centang auto increment atau primary key, lalu kita simpan. Selanjutnya kita akan menambahkan tabel yang terakhir, yaitu tabel untuk buku tamu. Sini ada ID buku tamu, lalu setelah itu ada tanggal, setelah tanggal ada nama, email, dan disini kita akan menambahkan satu kolom terakhir untuk komentar. Di sini tipe data untuk ID buku tamu tetap integer. Tipe data untuk tanggal kita ganti menjadi date, lalu nama kita ganti teks, email dan komentar kita ganti menjadi teks. Jangan lupa juga di ID buku tamu kita centang auto increment atau primary key. Setelah itu kita simpan. Setelah itu di sini kita sudah membuat tabel-tabel dalam database komunitas. Ini kita isi tabel-tabelnya dengan data-data. Sini untuk tabel anggota, saya akan menambahkan datanya. Satu. Setelah itu kita klik kirim. Nah, di sini data untuk tabel anggotanya sudah ada.
Ini sudah ada di sini, sudah ada. Selanjutnya di buku tamu kita akan menambahkan Oke, setelah itu kita selanjutnya di jabatan akan menambahkan data untuk jabatannya. Di sini kita akan menambahkan keterangan untuk visi, misi, tujuan, dan deskripsi. Di sini yang pertama karena komunitas ini tidak memiliki visi, maka di sini visinya kita akan ganti. Mungkin visinya kita gantikan saja dengan moto, tetapi di sini kita tetap menggunakan nama visinya. Ini visinya adalah lalu misinya di sini kita ganti dengan tujuan, dengan perjanjian. Yaitu nanti di sini kita ganti visinya dengan moto, lalu misinya dengan perjanjian. Lalu tujuannya adalah lalu deskripsinya
Setelah itu di sini kita akan kirim. Di tabel anggota ini kita akan mengganti jenis kelaminnya. Di sini yang ditampilkan adalah inisialnya yaitu P, dan jika laki-laki L. Di sini kita mau menampilkan jenis kelaminnya itu perempuan atau jika laki-laki. Itu di sini akan dituliskan laki-laki, bukan menggunakan inisial. Lalu di ID jabatannya ini kita akan menampilkan nama jabatan, bukan ID jabatan. Itu kita akan menambahkan query. Oke, setelah itu kita kirim query-nya. Nah, di sini untuk nama jabatannya sudah terganti. Namun untuk jenis kelaminnya belum terganti, teman-teman. Namun itu tidak menjadi masalah ya. Oke. Setelah itu kita akan melanjutkan ke video selanjutnya, yaitu masuk ke proses pembuatan websitenya di Visual Studio Code. Sekian penjelasan video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.